Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Saritilawati Meliana dengan NIM 1750160. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya dengan judul Analisa Peramalan Persediaan Obat menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Latar belakang, perkembangan pengetahuan ilmu teknologi banyak memberikan dampak terhadap kehidupan manusia di era masa kini, di mana ilmu pengetahuan tersebut khususnya di bidang teknologi ini sangat perlu untuk diketahui. Salah satunya, ilmu yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia adalah dalam hal peramalan. Peramalan adalah salah satu kegiatan memprediksi atau memperkirakan sesuatu hal yang terjadi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, apotik merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor pengolahan obat-obatan. Apotik harus memberikan pelayanan yang terbaik. Perusahaan apotek diharuskan untuk merencanakan atau meramalkan sebuah produksi secara tepat agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai serta akan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk menyajikan produk yang tepat jumlahnya kepada konsumen, tentu saja perusahaan dituntut untuk memiliki sebuah pemodelan permasalahan. Permasalahan pada penelitian kali ini pada apotek Almas belum memiliki sistem peramalan yang dapat menghitung persediaan obat sehingga belum bisa memperkirakan beberapa banyak jumlah persediaan pada periode berikut ini. Batasan masalah dalam hal penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, jenis obat yang digunakan yaitu sirup, strip, dan tablet. 2. Data persediaan stok obat yang digunakan adalah selama 1 tahun, yaitu dari bulan Januari 2019 hingga bulan Desember 2019. 3. Prediksi persediaan dilakukan untuk 3 bulan yang akan datang. Yang 4. Metode double exponential smoothing yang telah digunakan adalah cara yang ditemukan oleh Brown. Yang kelima, pengukuran tingkat error menggunakan metode MAPE. Penjelasan metode. Metode double exponential adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data pemulusan kedua melalui proses smoothing. Sistem peramalan ini menangkap pola dari data yang telah lalu, kemudian digunakan untuk memproyeksi data yang akan datang. MAPE adalah pengukuran statis yang tentang akurasi perkiraan atau prediksi pada metode peramalan. MAPE sangat ahli dalam melakukan perhitungan perbedaan antara lain data asli dan data hasil peramalan. Perbedaan tersebut diabsolutkan, kemudian dihitung ke dalam bentuk persentase terhadap data yang asli. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat. Di sini saya akan mendemo aplikasi yang saya buat. Yang pertama, di sini ada form login. Di form login ada user dan password. Kita masukkan nama usernya admin. Terus kita login dan muncul pemberitahuan login kita telah berhasil. Setelah itu di menu utama terdapat menu data obat, data penjualan, peramalan. Kita ke data obatnya dulu.
Yang pertama di sini ada kode obat, nama obat, dan harga. Di sini adalah tampilan data yang sebelumnya telah saya buat terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan kode obat yang baru. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, data akan pada pemberitahuan kalau data yang barusan kita masuk sudah tersimpan di data grid view. Nah, ini datanya sudah muncul. Setelah itu, tombol button batal berfungsi untuk mengkosongkan button text box. Fungsi hapus untuk menghapus data yang barusan kita masukkan tadi. Di sini saya akan menghapus data yang barusan kita masuk, dan di sini ada pemberitahuan bahwa data obat yang tadi kita masukkan sudah berhasil dihapus. Setelah itu kita ke menu utama kembali, dan kita masuk ke data penjualan. Nah, kita masuk di data transaksi. Di data transaksi ada kode transaksi, kode obat, periode, dan terjual. Di sini juga ada data yang sebelumnya saya masukkan. Kita akan membuat data transaksi yang terbaru. Kita pilih kode obatnya. Di sini saya pilih yang KL001 dengan periode yang 10 Juli 2021. Yang terjual kita simpan di button simpan, dan akan tersimpan di data grid view kita. Di sini fungsi dari button batal untuk mengosongkan, dan button hapus untuk menghapus data yang tadi kita masukin. Dan dia terhapus. Sekarang kembali ke menu utama, kita masuk ke peramalan. Di data peramalan, di sini ada kode obat. Kita masukkan yang KL001. Kita cari di button cari, dan akan muncul tampilan data ya seperti ini. Untuk mencari sebuah nilai dari ST, itu didapat dari ST nilai pemulusan yang pertama sama dengan A dikali XT ditambah 1 kurang A dikali nilai pemulusan yang pertama. Yang kedua nilai ST pemulusan yang kedua didapat dari A. ST yang kedua didapat dari A dikali nilai ST yang kedua ditambah 1 dikurang A dikali nilai ST yang sebelumnya. Setelah itu nilai AT didapat dari nilai ST yang pertama ditambah nilai ST yang pertama dikurang nilai ST yang kedua. Untuk mencari nilai BT, A dibagi 1 kurang A dikali nilai ST yang pertama dikurang nilai ST yang kedua. Di sini saya akan memunculkan data yang di sini, dan akan muncul seperti ini. Untuk mendapatkan nilai ramalan,
itu didapat dari nilai AT ditambah nilai BT yang dikalikan 1. Untuk mapenya sendiri didapat dari nilai jumlah persediaan dibagi nilai ramalan yang akan memunculkan hasilnya di sini. Saya juga di sini sudah menghitung ramalan 3 bulan yang akan mendatang, yaitu dari ramalan bulan Januari, Februari, dan Maret. Bulan Januari itu didapat dari rumus FT ditambah M sama dengan AT ditambah BT dikali M, yaitu hasil peramalan untuk periode yang pertama ditambah sama dengan nilai intervensi pada periode ditambah nilai tren periode yang pertama. Itu untuk mendapatkan hasil dari bulan Januari dan Februari, Maret. Sekian dari hasil seminar saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.